Nuwun sedulur, sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Salam sejahtera buat kita semua dan semoga semua makhluk berbahagia. Sedulur, budaya kita selalu dikalahkan, bahkan sebisa mungkin oleh binatang dihilangkan. Mengapa demikian? Karena kalau kita tidak mempertahankan budaya, maka kita akan kehilangan konektivitas dengan leluhur. Dan kalau sudah hilang konektivitas dengan leluhur, maka semakin mudahnya kita dihancurkan, atau kalau orang Jawa bilang mijet poeng patri, saking gampangnya kita akan dihancurkan dari dalam. Bagaimana sebetulnya kebudayaan kita ini dihilangkan? Monggo kita simak videonya. Sedulur, dimanapun panjenengan berada, budaya kita semakin terkikis dan semakin banyak masuk budaya-budaya asing. Bagaimana kita menjaganya agar budaya kita tetap lestari? Harus ada keberanian bagi kita untuk menggali lagi melalui pini sepuh atau orang-orang tua yang masih ada sampai sekarang ini. Kita gali dari mereka budaya itu seperti apa sebetulnya. Nanti akan ketemu titiknya bahwa budaya kita ini sudah bergeser jauh karena ada akulturasi budaya. Ingat sedulur, akulturasi budaya itu sebetulnya penjajahan untuk menggeser makna kebudayaan asli sendiri dari leluhur kita. Dan kebudayaan itu berasal dari kata budaya. Budaya berasal dari budidaya. Budi itu kecerdasan pikiran yang ada di dalam keadaan geografi dan demografi lingkungan tertentu, menghasilkan daya atau kreasi atau ciptaan. Jadi sangat tidak mungkin jika budaya dari Eropa masuk ditanamkan ke Indonesia, karena sudah tidak tepat geografinya, demografinya, suhunya, semuanya sudah tidak pas. Sama saja budaya yang dari Timur Tengah jika dipaksakan dengan keadaan budaya yang ada di Indonesia sangat tidak pas. Dan nanti akan timbul gesekan, itu pasti. Sedangkan yang mudah saja, budaya dari Aceh, cara berpakaian dari Aceh ditanamkan di Papua, sama-sama Indonesia, itu pun akan timbul gesekan. Gesekan itu berupa ketidaknyamanan, berupa dianggap tidak wajar, itu seperti itu dulu. Maka dari itu wajib kita mempertahankan budaya kita agar kita tahu kebenarannya budaya kita seperti apa, dan sebetulnya itulah yang paling pas buat kita. Contoh kulturasi budaya yang pertama dengan pakaian. Pakaian Jawa itu sudah diakulturasi banyak. Misalnya blangkon ini dinyatakan karya dari Ki Ageng Giring, mulai Ki Ageng Giring, padahal Majapahit pun sudah ada blangkon. Surjan
Ini dinyatakan karya dari Sunan Kalijaga. Padahal sebelumnya juga sudah ada Surjan. Kalau beskap itu akulturasi dari jas Eropa, belakangnya dipotong agar bisa untuk keris. Kemudian slop yang kita pakai itu sebetulnya juga akulturasi budaya dari Eropa, hanya ditinggalkan depannya sehingga nyaman dipakai. Sebelumnya itu kita juga sudah punya slop. Dulu namanya bukan slop, itu terbuat dari lulang kambing atau kulit kambing atau kulit sapi atau kulit kerbau yang ditali sampai ke paha. Nah, akulturasi seperti ini yang sekarang menjadikan penari atau pengantin itu menjadi kurang pas kalau menurut budayawan atau menurut seniman zaman sekarang. Misalnya tarian itu dengan sanggul tapi pakai jilbab, ini misalnya. Kemudian menari itu dengan kemben tapi pakai manset, itu dilihatnya jadi nggak enak saja, kurang indah. Tapi karena ini disebutnya akulturasi budaya yang ingin melestarikan budaya tapi juga tidak ingin meninggalkan aturan dogma, maka ini terjadi. Dan semakin lama semakin kesini maka akan bergeser menjadi nanti tarian-tarian pasti pakai manset, pakai jilbab. Padahal leluhur kita dulu, orang Jawa dulu, rambut itu hanya ada dua, disanggul atau diurai. Sehingga leluhur kita dulu menyatakan bahwa rambut itu adalah mahkota dari wanita. Sekarang sudah berbeda jauh. Nah, ini akulturasi budaya loh. Kemudian akulturasi budaya yang lainnya, ketika kita tahu sesaji di tempat leluhur dengan doa-doa sudah dibawa oleh agamanya masing-masing. Padahal ada doa-doa menurut Jawanya. Ya tidak salah, cuma sekarang Jawanya hilang. Bahkan di tingkat pendidikan pun bahasa adat atau bahasa lokal itu hanya diajarkan sampai SMP. Sehingga anak-anak sekarang bahasa lokal seperti kalau di Jawa itu Hono Coroko, bahasa Sunda, bahasa sudah hilang, pelan-pelan terkikis. Contoh yang kedua, akulturasi bahasa. Kemudian akulturasi adat. Kalau dulu di Sunda itu setiap mau bertamu itu selalu bilang sampurasun. Sampurasun digoyang dengan kata-kata dikatain seperti inilah, seperti inilah, seperti ini macam-macam. Sekarang hilang sampurasun itu. Sudah punah. Di Sunda sendiri saya sudah jarang sekali mendengar orang mengetuk pintu dengan kata-kata sampurasun. Kalau kita berjalan di depan orang banyak, punten. Kalau dijawab mangga. Sekarang sudah hilang. Di Jawa pun kula nuwun itu sudah punah. Kula nuwun. Maknanya sama, sampurasun dengan kula nuwun. Apakah sekarang ada? Tidak ada. Kula nuwun kita sudah hilang. Ini akulturasi budaya loh. Dan selalu
akulturasi budaya itu adalah budaya lokal yang dikalahkan atau dihilangkan, karena mereka memang sengaja ingin menjajah melalui budaya. Kalau kita lihat semua segi loh, bukan hanya itu saja, dan kita sudah melihat sekarang untuk tarian-tarian kreasi modern hanya menyempilkan jari sekian persen dan surjan, lalu dengan gerakan-gerakan modern sangat tidak pas, sangat tidak menghargai. Karena begini lho, pada prinsipnya budaya Jawa, aksara Jawa, pakaian Jawa itu mengandung makna dan filosofinya sendiri-sendiri. Dan ada jenis-jenis tertentu yang harus dipakai di lingkungan tertentu, ada aturan-aturannya. Semisal nih, jarik yang parang, motifnya parang, itu hanya bisa dipakai oleh kalangan keraton atau bangsawan. Sekarang tidak, jarik parang bisa untuk dance group, bisa untuk kuda lumping. Nah, ini kan sudah bergeser dari makna. Ya, ini harus benahi lur, kembalikan lagi ke semulanya sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Jangan hanya asal berkata yang penting saya kan melestarikan budaya. Tidak itu lur. Sekarang kata-kata budayawan dan seniman itu menyempit. Orang baru bisa mengatakan tentang budaya sedikit sudah disebut budayawan. Orang hanya bernyanyi di kamar mandi pun kalau suaranya enak sudah dikatakan seniman. Ini penyempitan makna lur. Setahu saya dulu seniman itu memang hidupnya dibaktikan untuk kesenian. Seluruh hidupnya, seperti pencipta ketoprak Wahyu Budoyo, Siswa Budoyo, itu dari mbah-mbahnya sudah meneruskan itu sampai sekarang, anak-anaknya, cucu-cucunya masih meneruskan itu. Itu baru namanya seniman lur. Bukan hanya karena proses pemilihan di ajang kontes bisa nyanyi lalu terkenal pada saat itu kemudian disebut seniman, tidak semudah itu. Maka dari itu kita sekarang melihat kan seniman yang sudah tidak laku lagi kembali berjualan apa, jualan apa, bangkrut seperti ini. Nah, karena itu sebetulnya penyempitan lur, penyempitan makna. Dan alam tidak bisa membiarkan seperti itu, kegilas. Seperti budayawan juga semacam itu. Orang menyebut budayawan begitu mudahnya. Nah, mari kita berpikir cerdas lur. Sudah saatnya kita bangkit, kita bangun. Karena kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan terus. Menjelang tahun emas di 2045 nanti, Nusantara sudah harus bangkit lagi jaya, punya jati diri yang betul-betul sesuai dengan keahlian lokal, kearifan lokal, kecerdasan lokal dari leluhur kita dulu yang sangat ditakuti oleh dunia. Demikian lur, semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata saya Tubagus Purnama mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Matur nuwun.